Ya, salam jumpa anak-anak. Senang sekali Paman Sam berjumpa lagi dengan anak-anak, tentu dengan semangat yang tinggi menceritakan sesuatu pada anak-anak, memberikan sesuatu pada anak-anak dengan semangat yang tinggi, tentu di acara Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif kali ini masih seperti di episode yang lalu anak-anak. Paman Sam masih berada di ruang pameran lukisan yang bertajuk Pitutur Luhur Legenda Sastra Visual. Wah, luar biasa sekali. Ada kata-kata legenda, berarti juga termasuk dongeng. Nah, di belakang Paman Sam ini ada sebuah lukisan yang menggambarkan tentang dongeng juga. Tetapi bukan legenda, bukan mitos, tetapi di belakang Paman Sam ini ada lukisan yang berbentuk fabel. Nah, tentu anak-anak masih ingat fabel apa? Iya, betul, fabel adalah dongeng perumpamaan dengan tokoh-tokoh binatang. Nah, di belakang Paman Sam ini ada beberapa ekor angsa. Juga ada seekor kura-kura, juga ada beberapa ekor bangau. Nah, Paman Sam tentu akan bercerita tentang fabel, tentang kura-kura dan bangau. Walaupun Paman Sam di episode yang lalu sudah pernah mungkin ya menceritakan tentang bagaimana kisah kura-kura dan dua ekor bangau. Nah, seperti yang ada di belakang Paman Sam ini, sebuah lukisan yang berbentuk fabel. Nah, itulah sebabnya tadi lukisan-lukisan di sini dinamakan sastra visual. Jadi cerita-cerita sastra, salah satunya adalah dongeng fabel yang divisualkan. Yang divisualkan artinya yang digambarkan, seperti di belakang ini. Nah, dua ekor bangau dan seekor kura-kura. Nah, pada satu siang, anak-anak, ada seekor kura-kura merangkak di tepi sungai. Merangkak begitu ya. Mukanya ditekuk, semangatnya tidak ada, kelihatan lesu sekali. Kelenuk gitu saja. Apalagi kura-kura memang jalannya pelan, ya, wis jalannya pelan, tidak semak. Pada saat itu hatinya sedih, kemudian pikirannya juga kacau, maka semakin pelan jalannya, semakin lunglai, dengu. Gitu. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah dua ekor bangau terbang dari atas. Lihatlah, di bawah itu ada seekor kura-kura. Sedang apa rupanya dia? Kelihatannya susah sekali. Itu katanya dua bangau itu terbang dari angkasa. Oh iya ya, kasihan. Jalannya sudah pelan, semangatnya juga tidak ada rupa-rupanya. Ayo kita hampiri. Wah, akhirnya sama dua ekor bangau ini dihampiri oleh ke arah kura-kura merangkak di tepi sungai. Wah, bangaunya terbang menukik seperti pesawat tempur. Sampailah si bangau ini di hadapan kura-kura, maka ditegurlah kura-kura oleh sang bangau. Kura-kura, apa yang membuatmu sedih? Si kura-kura kaget, dia menengok ke atas, dilihatnya ada dua ekor bangau. Bangau, kenapa kalian ke sini? Pergilah, aku tidak mau kalian ke sini. Loh, kenapa? Apa yang membuatmu tidak senang kalau aku pergi di sini? Tapi aku tidak suka melihatmu. Pastilah kamu bohong. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Ada apa sebenarnya? Aku sahabatmu. Kamu tidak boleh sedih. Di alam raya ini luas sekali. Matahari masih bersinar,
embun-embun di rumputan masih menampakkan bulir-bulir beningnya. Kenapa kamu bersedih? Ayo, semangat, jangan bersedih. Rupa-rupanya si Bango tadi memberi nasihat kepada kura-kura. Kura-kura hanya tunduk saja, tapi dalam hatinya berkata, benar juga ya, aku tidak boleh bersedih. Kalau aku terlalu hanyut dalam kesedihan, maka aku bisa-bisa menjadi sakit. Akhirnya dia berkata pada Bango, Kakak Bango, aku memang sedih hari ini. Nah, benar kan? Berarti kamu hari ini sedih. Aku dari atas tadi sudah melihat kalau kamu kelihatan sedih. Apa yang membuatmu sedih? Kata si Bango tadi. Maka berkatalah si kura-kura, begini Bango, selama hidupku aku selalu berjalan di atas tanah, kemudian masuk ke sungai, tetapi aku tidak bisa terbang tinggi seperti kamu. Padahal kamu bisa terbang, juga bisa berjalan di daratan. Aku ingin sekali sepertimu. Wah, akhirnya si Bango berpikir juga ya, waduh, kok kesedihannya susah sekali. Wah, bagaimana ini? Nah, bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Paman saya melanjutkan ceritanya tentang bagaimana si kura-kura ini sedih melihat Bango bisa terbang dan bisa juga berjalan di daratan. Nah, akhirnya si Bango ini berpikir juga bagaimana ya cara menyenangkan si kura-kura ini, padahal kura-kura ini juga sahabatnya. Maka berkatalah si Bango yang satunya, kura-kura, aku menemukan akal. Kalau kamu ingin terbang, tentu kamu tidak bisa, karena kamu tidak memiliki sayap. Nah, itulah kenapa aku dilahirkan tidak mempunyai sayap sepertimu, sehingga aku tidak bisa terbang sepertimu. Aku tidak bisa melihat dunia ini dari atas. Aku tidak bisa melihat sungai-sungai dan hutan ini dari angkasa. Ya, itu memang sudah suratan takdir. Kamu memang dilahirkan seperti itu, tetapi kamu masih bisa melihat dunia ini dari atas. Benarkah? Ya, ada caranya. Bagaimana caranya? Nah, akhirnya si Bango mencari satu tangkai ranting. Satu tangkai ranting ini dibawalah menuju si kura-kura. Nah, kura-kura, aku telah membawa sebatang ranting kering ini. Untuk apa batang kering seperti ini? Aku tidak suka memakan batang kering. Aku suka daun-daun yang segar, batang-batang yang segar, buah-buah yang segar. Ya, kura-kura, bukan karena ranting ini untuk makan, tetapi ranting ini adalah jalan bagaimana kamu bisa melihat dunia ini dari angkasa. Hah? Benarkah? Iya, benar. Begitu akhirnya terjadilah dialog seperti itu. Nah, seperti dalam lukisan di belakang saya ini, itu menceritakan tentang fabel dongeng. Nah, akhirnya bagaimana dengan ranting itu anak-anak? Dikatakanlah oleh si Bango kepada si kura-kura, kura-kura, kalau kamu ingin benar-benar bisa naik ke atas dan melihat isi dunia ini dari angkasa, maka kamu harus menggigit batang ranting kering ini. Menggigit batang ranting kering? Mana mungkin. Hanya dengan menggigit batang
kayu yang kering, aku bisa terbang dan melihat dunia ini dari angkasa. Nah, itulah kura-kura perlunya kita memiliki kreativitas yang tinggi. Apapun kesulitan yang ada di dunia ini bisa kita atasi dengan daya kreativitas dan akal yang tinggi. Ya, tapi bagaimana? Begini caranya. Wah, akhirnya si Pango memberikan satu cara bagi si kura-kura. Gigitlah batang ranting ini di tengah-tengah. Ya, aku akan menggigit batang ranting yang kering ini di tengah-tengah. Lalu bagaimana? Nah, ketika kamu sudah menggigit batang ranting yang kering di tengah-tengah ini, maka ujung kiri dan ujung kanan akan aku pegang dengan tanganku erat-erat. Saat itulah kami berdua akan terbang ke angkasa. Maka dengan gigitanmu, kamu pun akan ikut terbang ke angkasa. Wah, oh iya ya, betul. Ah, begitu kata si kura-kura begitu. Akhirnya benar anak-anak. Maka ketika si ini ranting, ini ada kura-kura menggigit ranting di tengah ini ya, dicakot, rapet sekali sudah nyokotnya. Rapat. Nah, itu memang diperintahkan oleh si Pango. Kamu kalau menggigit harus keras-keras. Kalau tidak, kamu akan jatuh. Iya, aku akan menggigit keras-keras. Akhirnya dicakot, gigit keras-keras. Ketika sudah siap, wah, si kura-kura tidak bisa berkata, hanya manduk-manduk saja. Ya. Wah, gitu. Akhirnya ujung ranting yang sebelah kiri dan ujung ranting yang sebelah kanan dicengkeram oleh si Pango. Ketika sudah siap, terbanglah si Pango. Wah, terbang ke angkasa. Nah, di tengah-tengah ranting ada seekor kura-kura yang menggigit ranting. Otomatis katut anak-anak. Wah, ikut sudah. Wah, gini. Nah, ketika sampai di atas anak-anak, betul juga, si kura-kura bisa melihat keindahan dunia, bisa melihat hutan dari angkasa, bisa melihat jernihnya air yang mengalir di hutan-hutan dari angkasa. Bahkan kura-kura bisa bertemu dengan burung-burung yang berterbangan di langit. Wah, hati kura-kura senang sekali bisa terbang bersama si Pango. Wah, si Pango pun juga bangga karena bisa menolong sahabatnya dari kesedihan yang menimpanya. Wah, terbang sudah di angkasa. Oh, itu sampai keliling. Wah, keliling sini. Nah, si Pango ini tidak berani bertanya dan tidak berani mengajak berbicara pada si kura-kura. Kenapa kira-kira anak-anak? Nah, kenapa ya si Pango dua-duanya ini ketika di angkasa tidak mau mengajak bicara si kura-kura? Kenapa? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia bersama Paman Sam di Anak Kreatif. Nah, masih tetap di belakang Paman Sam ada sebuah lukisan tentang fabel, tentang dongeng perumpamaan dengan tokoh binatang. Tadi sudah ada dongeng tentang dua bango dan satu kura-kura. Jadi bagaimana anak-anak, masih ingat segmen tadi? Segmen tadi adalah kura-kura sudah bisa terbang di angkasa. Si bango tidak mau bisa berbicara, bercakap-cakap dengan si kura-kura. Kira-kira kenapa? Betul sekali ya.
kalau seandainya si Bango ini mengajak berbicara pada si kura-kura, maka si kura-kura tentu saja akan berbicara juga. Ketika si kura-kura berbicara, pasti akan membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata. Nah, ketika si kura-kura membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata, otomatis anak-anak dengan begitu cengkeraman gigitan giginya pada ranting akan lepas dan si kura-kura akan jatuh. Nah, begitulah anak-anak. Itulah sebabnya si Bango tidak mau mengajak berbicara pada si kura-kura. Nah, kemudian bagaimana ketika si Bango ini mengajak keliling di atas hutan. Nah, itulah puncak daripada cerita ini anak-anak. Ketika si kura-kura sudah berada di atas, diajak keliling di atas hutan oleh 2 ekor Bango, hatinya bangga sekali, bahagia sekali, sampai lupa bahwa dia sebenarnya bisa terbang di angkasa karena jasa dari 2 ekor Bango. Nah, di bawah kebetulan melewati sebuah kampung anak-anak, melewati sebuah desa. Nah, anak-anak di kampung di desa ini melihat ke atas. Woi, lihatlah, ada kura-kura bisa terbang, kata anak-anak di desa. Mana, coba lihat, itu ada kura-kura bisa terbang di angkasa. Wah, ajaib sekali ya, bagaimana bisa seekor kura-kura bisa terbang, padahal dia biasanya berjalan lambat sekali di tepi sungai. Iya ya. Wah, semua anak-anak di desa itu memuji kehebatan si kura-kura bisa terbang. Nah, saat itulah anak-anak, ketika si kura-kura mendengar pujian dari anak-anak dari desa itu, hatinya semakin membesar, kepalanya membesar. Saat itulah ada kesombongan yang muncul pada diri si kura-kura. Dalam hatinya dia berpikir, ya, sekarang aku bisa dikatakan anak-anak di desa itu adalah kura-kura ajaib, kura-kura yang sakti. Rasakan, kalau dulu-dulu aku selalu diejek, jalannya lambat, kini aku bisa terbang. Nah, itulah dalam hati si kura-kura berkata seperti itu anak-anak. Wah, si Bango tetap juga tidak bisa berkata apa-apa. Mau mengatakan kepada si kura-kura, hei kura-kura, jangan dijawab, jangan berkata apa-apa. Kalau kamu berkata apa-apa, kamu akan jatuh. Nah, si Bango tidak berani seperti itu, tidak akan mengatakan seperti itu, karena kalau mengatakan seperti itu pasti si kura-kura akan jatuh, akan mengeluarkan kata-kata untuk menjawab perintah dari si Bango. Wah, akhirnya si Bango ini terus saja membawa terbang. Nah, anak-anak di desa semakin banyak yang berkerumun melihat si kura-kura di angkasa. Woi, bahkan anak-anak di desa tepuk tangan. Woi, si kura-kura bisa terbang, si kura-kura bisa terbang. Wah, si Bango semakin panik. Bagaimana ini caranya? Waduh, ini anak-anak di desa semakin memuji kehebatan si kura-kura yang dikatakan hebat, padahal ini tadi hanya karena bantuan sebatang ranting yang kering dan aku cengkeram, aku bawa ke atas. Sekarang anak-anak desa mengatakan bahwa si kura-kura adalah binatang yang hebat, yang biasanya berjalan pelan di daratan, sekarang bisa
terbang tinggi. Bagaimana ini caranya? Wah, aku harus mengatakan juga ini pada si kura-kura. Maka bercakap-cakaplah si bango yang satu yang di ujung kiri dan yang di ujung kanan bercakap-cakap. Bagaimana ini? Aku khawatir sekali kalau si kura-kura akan mengeluarkan kata-kata. Iya, bagaimana ya? Bagaimana ini caranya? Sudah dibilangi saja, diberitahu saja, agar si kura-kura tidak menjawab pujian-pujian dari anak-anak desa. Wah, begitu. Akhirnya diberitahulah. Tapi mau memberitahu, ragu-ragu lagi. Nah, saat belum diberitahu begitu anak-anak, si kura-kura sudah merasa dirinya tidak kuat. Tidak kuat apa? Bukan tidak kuat mencengkeram ranting, tetapi tidak kuat akan pujian anak-anak desa. Maka berkatalah si kura-kura, akulah orang yang hebat, akulah kura-kura hebat. Nah, pada saat itu pula kura-kura melepas dari gigitan ranting. Ketika berbicara akulah kura-kura hebat, dia jatuh, jatuhlah ke atas bumi. Nah, itulah anak-anak cerita seperti dalam lukisan di belakang ini yang menceritakan tentang fabel. Nah, hikmah yang bisa dipetik apa? Nah, anak-anak ketika sedih, kemudian sudah mendapat pertolongan, sudah keluar dari kesedihan, jangan merasa hatinya sombong walaupun ada pujian dari sekitar kita. Itulah cerita Paman Sam hari ini. Nah, Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.